Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Kita mau ambil alat tes pH tanahnya. Kita lihat sudah menuju di angka berapa. Ini lahan untuk perkebunan alpukat, biar jadi juragan alpukat. Nah, ini alatnya kawan. Kita cek apakah menunjukkan angka standar. Oke, ternyata 5,8 ya, 6 kurang dikit lah, sudah masuk. Oke, kita cabut. Nah, dia akan standar lagi di angka 7. Mantap alatnya guys. Kita akan menuju Bapak Jarot sebagai duta pertanian. Tancap, udah diajarin nancapnya sini, tak ajarin. Nah, pastikan ya. Oke. Pandomnya angka 7. Yang di sana tadi menunjukkan angka berapa? pH-nya? 6. 6 kurang. 6. Nah, nanti setelah sebenarnya yang bawah tadi dapat ya di angka 6. Dapat. Jadi nanti setelah pohon alpukatnya nanti tertanam, dimasukkan tabur dolomit lagi untuk kisaran seperti ini setengah kilo ya, setengah kiloan. Siap. Tabur berarti kalau 200 batang tinggal bagi aja nanti. Aku mau mikir mumet Bang. Nah, pokoknya setelah ditanam, ini kan udah ada makanan ini, udah ada seperti inti kohe sudah terfermentasi. Jadi tinggal ngatur yang atas, tabur dolomit lagi biar pH-nya netral. Itu Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi lur dengan channel saya The Berandal Kebun. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke lur, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips tentang tanaman, kenapa dia malas berbuah dan kenapa dia mudah engkep-engkepan lur, ataupun dia mudah terserang penyakit. Nah, pada kesempatan yang lalu kita lakukan pengecekan pH tanah untuk saudara kita, saudara petani kita yang ada di wilayah Kelumbayan Barat. Nah, beliau minta tolong sama saya untuk mengecek pH tanah di lahannya beliau. Nah, di situ kita dapatkan berbagai macam pH tanah. Nah, kita di sini melakukan pengecekan pH tanah untuk alpukat. Nah, karena standar alpukat bisa tumbuh maksimal itu di angka 5,6 sampai 6,4, dan di sini kita sudah ukur masuk kategori bisa menyerap nutrisi saat nanti ditanam alpukat ya. Kemarin kita lakukan untuk pengecekan pH tanah, dan kita juga lakukan pengecekan untuk media tanam untuk kakao seperti yang di bawah saya ini, yang dulu kita cek 5,8, setelah kita tabur abu kayu itu naik di angka 6,5. Nanti kita akan sertakan videonya di layar akhir video agar sedulur-sedulur tani paham, dan tidak hanya omong kosong saja Berandal Kebun, kita buktikan. Nah, sampai saat ini dan kemarin ini sudah kita unduh ya bersama istri saya untuk ngunduh kakao di belakang saya ini, karena setiap tanaman jika ingin berbuah maksimal tentu harus media yang sehat. Dalam artian, bila tanahnya sehat, maka tanaman di atasnya akan tumbuh subur. Nah, bagaimana kategori tanah yang sehat? Nah, satu, pH tanahnya yang netral, bakteri aktif, dan ketersediaan unsur hara. Nah, seperti ini lor ya. Bila tanaman kakao ini ya bisa berbuah itu jika unsur fosfat, unsur kalium, unsur kalsium, magnesium, dan boron itu bisa diserap.
Jika pH tanahnya asam, ya, jika pH tanahnya asam, maka hara seperti nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan boron itu tidak akan terserap dengan baik. Nah, kemarin kita lakukan pengecekan, Lur, pada lahan yang ingin ditanami kakao ya. Nah, di situ kita sudah lakukan pengecekan dan rata-rata itu nilainya 5,2, berarti masam. Nah, bisa dilihat di tanaman di sekitarnya itu meriang ya, mudah terserang penyakit karena itu tadi tanaman kakao keracunan hara mikro seperti aluminium dan mangan. Untuk itu, perlu diperhatikan agar selalu menjaga pH tanah kita itu tetap netral. Karena itu tadi, rekan-rekan, kalau pH tanah kita sampai asam, seperti di awal, tanaman itu akan mudah terserang penyakit, tidak bisa berbuah karena itu tadi menyerap hara mikro, aluminium dan mangan ya. Nah, kalau yang asam bisa dikirim dengan abu kayu, kapur dolomit ataupun pupuk organik yang bersifat basa, PSB, nitro dan lain sebagainya. Nah, pada video-video terdahulu sudah kita sampaikan ya, untuk rekan-rekan petani, pokoknya perhatikan metanya. Kalau metanya nanti sudah sehat, pasti tanamannya akan berbuah maksimal. Padahal ini baru umur 2 tahun ya, Lur, dan ini kemarin sudah kita unduh. Nah, ini bekas-bekasnya nanti kita spray lagi nih pakai Jakaba biar diurai mikroba Jakaba, kita kirim mikroba aktif, dan seperti kulit-kulit kakao ini yang kayak C organik itu akan meningkatkan kapasitas tukar kation dalam tanah. Oke, Lur, seperti itu. Yuk kita bergerak lagi menuju ke atas. Alhamdulillah, Lur, kita aplikasi Jakaba ya dengan sistem kocor dan spray menggunakan PSB Jakaba. Alhamdulillah di sini kemarin juga sudah diunduh. Alhamdulillah juga sudah kita jemur ya. Ini MCC 02. Nih, tinggal segini buahnya, Lur. Nah, kita akan terus menuju ke atas ya, biar rekan-rekan petani itu tahu update-nya, karena lama kita juga sudah nggak tampil di YouTube ya, karena kita lagi geber di Facebook. Nanti kalau rekan-rekan petani yang ada di YouTube juga bisa ikuti saya di Facebook, Facebooknya Bandi Anto. Nah, gitu, Lur. Oke, Lur, ini ya kita tunjukkan. Nah, kemarin juga sudah kita petik-petik ini ya. Alhamdulillah juga masih banyak. Nanti tahun depan kita dorkan lagi biar lebih maksimal lagi. Kita beri nutrisi, inovasi Jakaba ya. Nah, ini, Lur, dari batangnya sehat itu menandakan bawahnya juga sehat. Makanya kita sering kontrol ya pH tanahnya, kita cukupi nutrisi bawahnya biar apa, Lur? Biar tanaman kita itu berproduksi maksimal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selama ini bermanfaat untuk rekan-rekan petaniku dalam bertani, dalam aplikasi pupuk organik, baik pupuk organik cair yang bersifat asam, pupuk organik cair yang bersifat basa, bagaimana agar saat kita aplikasi itu bisa diserap oleh tanaman dengan baik. Ya, alhamdulillah, Lur, kita main organik ya, dengan memanfaatkan seperti resak-resak seperti ini, kita kirim bakteri aktif beserta nutrisinya ya yang terkandung pada baik Jakaba, PSB Jakaba, Jakamino, asam amino dan lain sebagainya. Hasilnya juga nggak mengecewakan. Nah, kita sebenarnya sudah kita panen ya 3 kali sampai 4 kali mungkin ya. Jadi ini nanti kita spray lagi, kita semprot, kita beri
Jakaba. Ya, mikrobanya seperti tadi mengurai seperti kulit-kulit kakao seperti ini. Nah, kulit kakonya nanti menyediakan unsur hara yang akan kembali ke tanaman kakao seperti itu, Lur. Nah, oke, Lur. Nah, kali ini Bolo kita akan ngecek untuk lahan kakao. Kemarin kita ngecek pH tanah untuk alpukat. Nah, kita lanjutkan lagi hari kedua untuk ngecek pH tanah untuk kakao Bolo. Biar unsur hara makro dan mikro bisa diserap dengan baik. Nah, untuk pengecekan kali ini kita nebal-nebal Bolo, nebal-nebal lewat sungai. Untuk tadi Bolo, untuk ngecek pH tanah untuk tanaman kakao ya. Oke, kita lanjut. Kita survei lahannya. Ternyata mulsa-mulsa organik juga banyak ini ya. Ada rumput, ada yang sudah disiapkan juga, ini ada kohe ya. Nah, kita langsung cek. Karena kondisi habis hujan masih basah, jadi kita tidak perlu air lagi seperti video kemarin yang kita siram ya. Nah, ini sudah masih kelihatan basah. Oke War, ganti kamu War, yang langsung ngecek, udah diajarin kemarin, tinggal dicek-cek aja. Enggak lah, genten aku sing dadi kameramen. Ora iso ngomong Bolo. Isin Bolo. Nah, seperti di awal yang kemarin juga ya, untuk pengecekan pH-nya itu di angka 7. Valid. Kita cek karena kondisi masih basah. Kemarin masih hujan ya. Kita colok saja. Dah. Tinggal tunggu beberapa saat. Oke. Lahan seluas 3 lebih. Calon bos muda. Amin. Tani muda milenial. Kan backsound kan Bolo. Toneng. Klates tunggu. Waktunya peremajaan. Tadi sudah disiapkan bibitnya. Kile, jelas kile. Pohon yang terkena virus. Ini pohon yang sudah terkena kanker batang nih Bolo. Sudah terkena kanker batang, ada yang kena PSD juga itu. Tuh, vascular streak diepic. Obatnya mudah, pakai kalsium. Itu cepat teregenerasi sel-sel tanamannya, nanti membentuk tunas baru, itu mudah. Pakai kalsium bisa. Jangan salah Bolo. Walaupun tanah kayak tahu Bolo, ya. Tanah kayak tahu empuk ini Bolo. Ini yang punya, ini yang ngamerain Bolo. Ini buat media tanam kakao. Nah, kita ukur Bolo. Yang gembur ya kan, yang gembur ini masih basah, ini kondisi masih basah. Ini pH-nya 5,2 Bolo, ya. Bisa dilihat. Jadi nggak bisa jadi patokan. Tanah itu gembur, itu pH-nya netral, itu nggak bisa jadi patokan kalau sudah kita ukur pakai alat ya. Jadi perlu dipahami untuk rekan-rekan petani, pentingnya alat pH tanah. Untuk yang kemarin yang kita ukur untuk lahan buat alpukat itu mantap, pH berkisar rata-rata 5,9 sampai 6, itu sudah bisa untuk alpukat karena standar alpukat itu 5,6 sampai 6,4. Nah, di sini 5,2, tanahnya yang kayak tahu ya, nggak usah dipacul, dikeruak-keruak seperti ini, kayak tahu tapi pH-nya itu 5,2. Yang punya nyampe ketawa Bolo, yang punya nyampe ketawa. Lek, tak kira itu lemahku yang di atas ini malah subur, pH-nya bagus. Setelah diukur Bolo 5,2. Nah, kan? Semoga tip ini bermanfaat untuk bolo-bolo taniku dimanapun panjenengan berada. Nah, kita juga laporkan ya, ada alpukat ya, alpukat yang dulu kita aplikasi dengan Jakaba Nitro ataupun Jakaba Sprinter. Nanti kita
sertakan videonya di layar akhir video, dan cara membuat pupuknya itu sangat mudah sekali. Sedulur-sedulur tani juga bisa ikut praktek, buktikan, ikut aplikasi. Nah, ini hasilnya. Ini alpukat, ini dari bantuan dari pertanian juga, Lindolor. Jadi alhamdulillah kita terus berbagi sama rekan-rekan petani, mengedukasi, karena kita juga sudah lakukan percobaan ya di bermacam tanaman. Setidaknya nanti bisa jadi modal kita untuk membina para petani ya Lur. Jadi biar kita punya demplot, baik itu alpukat, pala, kapulaga, kakao, ya kan, itu yang ingin kita sampaikan pada rekan-rekan petaniku, kepada bolo-bolo taniku dalam bertani yang sehat, bertani mandiri. Nah, oke Lur, ini perkembangannya yang dulu juga kita kocor pakai jakaba. Nah, ini yang jenis sambung cupon. Nah, dari bawah. Jadi seperti tanam ulang Lur ini Lur. Oke Lur, itu saja ya video yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang penting jangan lupa untuk sedulur-sedulur taniku, untuk rekan-rekan petaniku, akan pentingnya ilmu pH tanah, karena tanah itu sangat berpengaruh pada tanaman di atasnya. Pokoknya sehatkan tanahnya, jaga pH-nya, biar apa? Itu tadi unsur hara makro dan mikro bisa diserap dengan baik. Bila mana ada penyampaian saya atau salah-salah kata dari saya hanya manusia biasa, tentu tidak lepas dari salah dan hilaf. Kepada rekan-rekan petani, kepada sedulur-sedulur taniku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu saya harapkan kritik, saran yang membangun demi pertanian Indonesia yang lebih sehat, yang lebih maju. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak video saya. Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bumi Lampung, Tanggamus.